Awal turunnya wahyu diterima oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah di Gua Hira, Jabal Nur, pada tanggal 17 Ramadan tahun 13 sebelum Nabi hijrah. Dan yang pertama adalah surah Al-Alaq sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat yang pertama kali turun, surah Al-Alaq 1-5. Turunnya tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Gua Hira itu adanya di Jabal Nur, jadi Gunung Nur yang ada di Mekah. Di dalamnya ada Gua Hira. Nah, Nabi itu uzlah, menyendiri, menjauh dari keramaian manusia, beribadah secara khusus di Gua Hira kurang lebih 3 tahun. Jadi turunnya ayat tanggal 17 Ramadan nggak ujung-ujung. Jadi tujuan Nabi pas ke situ benar turun enggak. Nabi menempatin Gua Hira untuk uzlah, beribadah kepada Allah secara sungguh-sungguh dan menjauh dari keramaian manusia, itu dari usia 38 tahun, 39, kemudian usia 40, pas tanggal 17 Ramadan baru itu. Jadi melalui ibadah secara sungguh-sungguh menyendiri di gunung dalam gua. Gua Hira itu kalau kita naik makan waktu 2,5 jam sampai atas. Ya, itu sekarang, apalagi dulu kita nggak bisa membayangkan. Yang di Gua Hira itu ya masih banyak binatang buas, masih banyak ular dan seterusnya. Itu Nabi menyendiri ibadah di situ selama kurang lebih 2-3 tahun. Dan itu proses itu ya sampai sekarang begitu. Siapapun orangnya ingin mendapatkan, bisa benar-benar mendapatkan secara khusus, ya, mendapatkan ilham. Kalau orang secara biasa, ya harus begitu. Jadi ada uzlah. Tadi ayat yang terakhir tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh fina, di dalam menempuh jalan kami, lanahdiyannahum, pasti kami menunjukkan kepada mereka. Nah, gitu. Jadi semua itu pakai jalan, nggak nyantai-nyantai. Kalau kita ibadah pengen supaya mendapatkan yang khusus, ya khusus ibadahnya. Kalau ibadah yang cara ramai-ramai begini ya dapatnya ya yang kulit-kulit ya, rame-rame. Mendapatkan inti benar-benar ya secara inti, secara khusus. Memang begitu. Syekh Abdul Qadir Jailani itu uzlah
tidak bertemu dengan manusia secara khusus sendiri itu 25 tahun. Lalu lebih Jailani gitu. Abah Hanom nggak tidur, terus berpikir, nggak pernah rebahan 4 tahun. 4 tahun nggak tidur, dan terus sholat sunat banyak-banyak, zikir banyak-banyak, baca Quran banyak-banyak, terus nggak keluar kemana-mana. Gitu. Jadi memang dalam dunia tasawuf dikenal namanya uzlah. Jadi uzlah itu menjauh dari keramaian, kemudian menyendiri pada suatu tempat, kemudian ibadah secara sungguh-sungguh kepada Allah, dan mesti dipandu, nggak bisa sendiri. Kalau nggak ada pemandunya, nggak ada gurunya, nanti jadi musodek, jadi ilusia eden. Gitu. Karena ketika seorang itu uzlah, menyendiri, kemudian tanpa guru, mesti yang mendekati dua, setan. Itu malaikat yang mendekat, kelompok jin yang mau menggoda tidak mendekat. Nah, sehingga dia mendapatkan sesuatu yang cahaya atau apa gitu. Nah, kemudian ada makhluk yang aneh yang mengaku dirinya. Nah, kalau nggak punya guru ya begitu, jadi tersesat. Itu perlunya punya guru pemandu. Gitu. Kalau Nabi Muhammad pemandunya langsung Allah. Terus secara fisiknya malaikat Jibril pemandunya. Gitu. Ya, memang selalu didampingi malaikat Jibril dan langsung Allah. Ya, kalau kita orang biasa ya, kalau pengen kita harus ya, puasa, ya, kemudian menjauh dari keramaian, meninggalkan kemewahan dunia, nah itu baru dapat. Ya, kalau dalam dunia Thariqah Qadiriyah Salafiyah, suluknya itu khataman. Nah, khataman itu kalau seluruhnya, kalau kita biasa itu bicara dibaca cepat, ya, tapi masih runtut gitu, itu makan waktu kira-kira. Makanya saya kalau mulai dari habis subuh itu selesainya jam 3:30. Jadi berapa jam? Khataman tam, karena itu seluruhnya. Kalau yang khataman mingguan itu kan cuma 3, cuma sholawatnya 3, kurunya 3, alam nasrah 3, kemudian kuru 3, sholawat masa 3. Kalau yang khataman tam itu alam nasrahnya 80, kurunya 500. Terus masing-masing sholawat umi itu masing-masing 100 kali 12 tempat, ini 1.200. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil 500, ni'mal maula liman nasir 500. Terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 500. Kemudian ya qadhiyal hajat masing-masing 500. Ini kira-kira waktunya kalau habis subuh langsung itu sudah selesai jam 3:30. Kemudian ya latifnya 16.614. Nah, kita harus punya yang khusus gitu, supaya untuk memperkuat rohani kita. Nah, sehingga nanti rohani kita ada naik. Itu pun kalau kita masih nggak tergoda dengan urusan dunia. Gitu.
Jadi Rasulullah dari mulai umur 38 itu yang khusus, yang tidak khusus, yang tidak uzlah ya terus menerus dari kecil ya. Sehingga Al-Amin juga digelar Rasulullah dari mulai kanak-kanak terus bukti terus ya. Ya. Ayat yang pertama ini ayat tauhid. Ini sering dibelokkan hanya sekedar ayat membaca gitu. Di dunia pendidikan ini hanya motivasi untuk banyak membaca, padahal bukan betul membaca, tapi membaca siapa Tuhan. Iqra bismi rabbika gitu. Iqra, bacalah bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu, pengenalan kepada Rabb, pengenalan pada Allah. Rabb yang mana? Alladzi khalaq, yang telah menjadikan kamu. Jadi Rabb itu siapa? Tuhan itu siapa? Yang menjadikan kita, itulah Tuhan kita. Jangan sekali-kali menjadikan Tuhan yang mana Tuhan tidak pernah menciptakan diri kita. Itu bedanya orang mukmin sama orang selain mukmin. Kalau orang mukmin menyembah pencipta alam semesta. Kalau selain mukmin menyembahnya kepada alamnya, pada ciptaannya. Baik menyembahnya Yesus kan Nabi Isa ya ciptaan Allah. Ada menyembah Fir'aun ya ciptaan Allah, ada yang menyembah Dayang ciptaan Allah, yang menyembah apalagi pohon macam semua. Itu bedanya gitu. Jadi siapa Tuhan kita? Alladzi khalaqaka. Ini ayat tauhid. Diulang lagi, khalaqal insana min 'alaq, yaitu Tuhan yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah, dari penciptaan. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yaitu Tuhan yang mengajarkan kamu bil qalam, dengan tulis. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum dia ketahui. Jadi hakikatnya yang memberikan kita ilmu siapa? Allah. Kita mau belajar kemana, siapapun gurunya, sehebat apapun itu metode, kalau Allah tidak berkenan memberikan ilmu, kita nggak punya ilmu. Gitu. Jadi supaya cepat dapat ilmu, ya salurkan ke Allah. Kalau kita hanya mengandalkan kepada manusia, enggak. Orang yang memberikan yang alamal insana malam ya'lam itu Allah. Ya. Kalau ini hanya sekedar wasilah, kita belajar itu wasilah. Kewajiban kita ikhtiar. Wajib hukumnya belajar sebagai ikhtiar. Yang memberikan ilmu adalah Allah. Maka harus mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan ada orang yang tanpa belajar, karena dengan Allahnya terus nyambung. Kalau Allah ngasih ya jadi. Nabi Muhammad belajar sama siapa? Pernah nggak Nabi Muhammad masuk pesantren? Ya, pernah. Nabi Muhammad pernah belajar ke madrasah? Pernah masuk SD? Tidak ada. Tapi ilmu semua Allah buka untuk Rasulullah. Kenapa? Karena saking dekatnya kepada yang punya ilmu, yaitu Allah. Gitu. Jadi ada orang kalau belajar biasa-biasa saja, tapi melek malamnya kuat, tirakatnya kuat, riadohnya kuat, mendekatnya kepada Allah kuat. Akhirnya Allah kasih. Gitu.
kan bisa secara manual, bisa juga cara di download. Gitu. Ya. Gitu. Jadi alamal insana malam ya 1 sampai 5 berkenaan dengan ketauhidan, mengenal Allah. Ya. Kemudian ayat yang terakhir turun yaitu surah Al-Maidah. Ya. Surah Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah itu ayat surah kelima. Ya, ayatnya ayat ketiga. Ini turunnya di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau tanggal 9 Dzulhijjah berarti lagi ngapain tuh? Haji. Jamaah haji lagi apa? Lagi wukuf. Ya. Maka ini disebut haji wada, haji terakhir. Ya. Ayat terakhir turun. Setelah ini Rasulullah usianya tinggal 83 hari setelah turunnya ayat ini. Jadi udah nggak ketemu haji tahun depan. Nah, wada itu artinya pamitan, nggak terakhir. Ya. Itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini menunjukkan kesempurnaan syariat. Dan ayat ini sempurna dalam hal kitab Quran, dalam hal ayat yang turun. Bukan, ini nggak dikait-kaitkan dengan tahlil, maulid, enggak. Ini orang-orang sebelah, ini dipakai dalil, kan sudah sempurna, ngapain pakai nambah-nambah lagi? Jadi yang dari maulid dikatain nambahin agama, kita tahlil dikatain nambah agama, sedangkan dalilnya ini kan sudah sempurna. Kalau kamu nambahin berarti kamu lebih pintar daripada Rasulullah. Kalau digituin putus kita kalau nggak ngerti. Padahal yang dimaksud ini adalah sempurna dalam hal ayat Al-Quran yang dulu. Gitu. Adapun pemahaman terhadap Al-Quran sampai hari kiamat berkembang. Pemahaman, gitu. Sehingga ahli tafsir ya terus sampai hari kiamat ya terus. Ada mau apa itu? Orang-orang yang ilmuwan-ilmuwan yang terus bermunculan, gitu. Jadi nggak boleh menafsirkan karena dianggapnya udah cukup, dalilnya ini. Ini banyak orang tuh kalau udah dibacain ayat ini semua jadi bid'ah. Ini untuk menuduh bid'ah orang-orang yang nggak sejalan dengan mereka. Bukan nggak sejalan dengan Al-Quran, yang nggak sejalan dengan pemikiran mereka. Yang pakai dalil ini nggak tepat. Jadi ayat penutup yang pertama turun Al-Alaq 1-5, yang terakhir turun yaitu Al-Maidah ayat 3. Ini